akan melihat ke RRQ Hoshi dengan 2 pick yang terakhir. Romer sih harusnya ya. Romer mungkin, Rafaela? Romer offlane. Estes sudah dibantu. Romer sama offlane. Angela itu mati ya Angela, sama susah. ini ya. Rafaela boleh sih setuju. Rafaela Florin kalau enggak atau R7? R7. R7 dan Hylos. Your Pipin. team is picking. Wow. Ini cukup menarik tentunya. Mereka butuh sosok frontliner dan Hylos. Satu-satunya bisa dibilang sosok frontliner mungkin dibantu Cho yang bisa nge-pick off ke arah Roger nanti setelah invasi. Clint ruang bebas farming. Berarti inisiatornya mereka terpaku dengan R7 so far. R7. Karena kita bilang ini mereka juga punya satu tugas Eterna. Selain mereka butuh inisiator, mereka butuh meminimalisir pergerakan yang tadi kita bilang. Popheus, jangan sampai lupa di mid to the late game. Hantaman bola bekel, bola coklat rokanya cukup berbahaya tentunya. Iya bener banget, untuk seorang musuh-musuhnya. Bener banget. Dan mungkin berarti Amon di posisi jungler berarti ya? Yes. Oke, untuk last pick nih dari teman-teman GX, siapa yang akan diamankan? Oh Ini dia. wait, here we go, Kagura lagi kan? Kagura lagi. Tapi aneh banget tapi jadinya. Kenapa tuh? Menurut gue magic much. damage-nya terlalu banyak. Greedy banget. Greedy banget, bener. Benar. Ini tinggal Athena. Udah agak sempat hero udah kena levi dikit. Athena Radiant. Radiant. Karena Athena Radiant ini ngefek banget sih di sini. Dan kalau kita bisa bilang Cuma juga jangan lupa untuk spam hashtag Pride dan yang di demo absen dulu dong guys. Ya kan absen dulu untuk absen rame tuh ya guys ya. Oke, beli karet buat si Citra. Indo Pride pasti juara. Kita menuju ke arah Land of Dawn bersama dengan Eterna dan juga Goni. Yes, bener banget. Dan gue lupa cakepnya, sorry ya. Nggak. Lagi dan lagi. Udah biasa. Oke, Aduh, iya. dan sekarang kita bisa melihat R7 dan juga Darush di sini. 1v1 situation dan masih anyone's game di area situ. Tapi ternyata di sini dari R7 karena dia tahu dari seorang Darushnya masih level 1, jadi diambil kesempatan untuk melakukan poking damage dan bahkan dilakukan freeze land tadi dari seorang R7. Wow, dan di situ flame shot tidak terkena ya. Dan sekarang ternyata RRQ lebih memilih untuk mengamankan jungler mereka masing-masing. Tapi guys, jangan lupa juga untuk selain M3 Battle Pass tadi juga jangan lupa untuk beli battle emote tim M3 yang sering dijual nih, RRQ dan juga Onyx. Yes, kan kalian pasti udah punya FIFA, RRQ sama Go Onyx. Tinggal beli yang versi M3-nya ya guys, jangan sampai lupa. Dan langsung saja dengan adanya pergerakan yang cukup agak sedikit pasif kita lihat ya dari Yes. RRQ, mungkin lebih memilih ke arah mencari celah ya Goni ya. Mencari celah aja dan tampaknya ini celahnya Ji, mungkin. Oke, bakal coba didapatkan dari Amuni, bakal ada force blood dan bakal diamankan begitu saja oleh seorang Albert. Betul kata seorang Albert Goni. Beda Albert ya. Beda Albert ya. Pusing nggak tuh? Albert Goni, celah yang sangat dimanfaatkan oleh Albert, berhasil mendapatkan satu buah first blood. First Blood diamankan oleh teman-teman RRQ Hoshi dan mungkin mereka mencari lagi nih. R7 sudah sangat agresif menuju ke Darush dengan 2 member juga dari teman RRQ. Kayaknya Darush ini pasti tumbang. Dan Amuni, apa yang dia bisa lakukan saat ini, dan ini memberikan ruangan dan space untuk RRQ mengamankan objektif di Turtle. Amuni tidak bisa menjemput seorang Darush dan kali ini udah 2 poin diamankan. Mereka mencoba untuk memaksakan Skylar di arah bottom lane. Akankah outplay dilakukan? Lihat dihindarinya, overturnnya dipaksakan, tapi ternyata Skylar udah harus tergaruk. 4 orang Skylar bisa apa? Flicker pun telah digunakan. Kali ini tidak bisa berbuat banyak untuk dari seorang Skylar. Yes, mereka mencari kompensasi karena sudah kehilangan Turtle ya. Jadi mereka mencari pick off ke arah Skylarnya. Dan sekarang mereka sudah berotasi ke area mid side. Dan untuk saat ini RRQ Hoshi masih mengunggul di segi gold. Yes, lihat dari Clay dia menggunakan mode bangsin ya kan. Asik. Ini bahkan namanya itu kalau misalnya banyak-banyak kita lihat di rank atau di sosial media, Clay murid bangsin. Oh. Clay murid bangsin. Apa jongkok-jongkoknya juga murid gemes bangsin. banget. Oke, silakan Goni. Iya, ini kalau ngeliat dari item build-nya, Molten Essence dari R7, Chow Tank di XP lane ini udah menjadi populer cukup. Kita udah lihat beberapa kali ya, tapi kalau dilihat di bagian bawah nih. Oke, mereka bakal coba untuk dipaksakan menuju ke arah seorang Esmeralda. Heist bakal ditumbangkan, lihat damage yang burst dari seorang Clay.
hilang begitu saja. Albert dan juga Skylar mencoba untuk mendapatkan Outer Shield Turret dan berhasil tanpa ada hambatan kali ini Eterna. Wow, 2000 sudah diamankan oleh RRQ Hoshi di dalam segi ekonomi. Dan sekarang ini kayaknya udah pada mau rotate ke arah mid. Tapi lihat di situ, wow, damage dari Yato terhadap Clay itu luar biasa juga. Tapi tidak mau diamankan begitu saja. Yato menjadi korban yang selanjutnya dengan killing spree yang begitu indah. Ada Circling Eagle kehadap teman-teman RRQ. Tapi namun tidak ada follow back damage. Dan Dante terpaksa terpukul mundur. Alright, bukan hanya itu aja para pemain dari tim GX Squad, mereka lagi-lagi kehilangan poin yang cukup banyak di menit yang ketiga ya. Menit yang keempat, 4 poin tandanya kita kalkulasikan 1 menit 1 kill ya, average. Ya. Wow. Rata-rata. Itu bukan cukup hal yang baik. Meanwhile R7 mencoba untuk mengganggu di arah depan sana. Ada Dante, masih ada Flicker, masih ditahan begitu saja. R7 nggak mau terlalu terburu-buru. Akankah ada Montek? Kali ini R7 masih memancing keributan. Dia nunggu Montek. Dia nunggu tadi dari seorang Darosnya di depan. Dia langsung tendang ke arah dalam. Kenapa? Dia nggak terlalu buru-buru menggunakan Flicker. Yes, hebat banget. Dan sekarang kita bisa melihat kalau misalnya Turtle sudah spawn di Land of Dawn. Dan teman-teman GX kayaknya juga mau merebutnya dari tangan RRQ nih di sini. Wow, paling sambung ke arah belakang. Tapi dia langsung yang ditumbangkan duluan, Oji. Oh, hilang. Tak tersisa dari seorang Heist. Bahkan Ghost Pathway telah dikeluarkan. Siapapun yang masuk, The Wave Dragon yang baik. R7 freestyle dulu, bos. Berhasil mendapatkan 1 poin atas seorang Dante. Mau kemana kamu? Sang serigala berbulu domba tidak akan bisa pergi kemana-mana, Eterna. Yes, betul banget. Tapi guys, jangan lupa buat kalian yang mungkin lapar lagi nonton ini udah kiar-kiar nih semangatnya ya. Jangan lupa untuk juga ada kode promo M3 Indo Pride dari GrabFood. Bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat, oh my god. Flame shot yang begitu indah langsung bisa menumbangkan seorang Clay. Tapi sekarang Albert berusaha untuk ngambil revenge dengan double kill terhadap Amuni. Double kill didapatkan oleh seorang Albert. Tapi kali ini lihat Albert bakal menghilang dengan metode ghosting. Kali ini Albert mencoba untuk menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata tidak bisa terlalu jauh dari seorang Dante. Dan maka R7 sekalipun di depan sana harus mundur. Sepertinya tidak boleh terlalu memaksakan untuk mendapatkan poin tambahan. Karena lihat laning phase-nya mereka sedang mendorong. Tapi di sini akan ada terjadi team fight. Albert dengan metode ghosting, dia bakal coba mundur dan ternyata instant replay. Silakan Goni. Wow, instant replaynya Clay terkena flame shot, tetapi Albert mendapatkan double kill di bagian tengah. Bukan cuma kompensasi, tetapi itu lebih dari cukup. Dan kalau kita bandingin kedua jungler, berbeda 2 level antara, dia 2 level antara Dante dan juga Albert. Wow, 2 level itu, aduh, serem sih untuk GX Squad kali ini. Dan sekarang mereka memerusuh di area atas ini. Oke, tapi ternyata Ghost Pathway telah keluarkan. Dante masih bisa menghindari dengan Likas Pons, tapi ternyata hilang damage dari seorang Clean. Skylar dengan tembakan langsung ke dada menumbangkan seorang Roger. Tapi di sana bahkan Daros bakal terkena satu pada Wave Dragon dan tidak bisa bergerak, loncat ke sana kemari. Dan Amodi pun harus down. 3-4 player hilang. RRQ Hoshi mengamuk kali ini. Mengamuk dan masuk ke menit yang ke-7 kita bisa melihat KDA Albert yang sempurna 8-0-3. Apakah Amon akan menjadi hero selanjutnya yang harus di-ban dari tangannya Albert? Ya wajib sih lihat pergerakan ghostingnya dari seorang Albert ini yang benar-benar berbahaya tuh. Lihat dia langsung dengan mode ghostingnya berubah lagi Goni. Bagaimana menurut Goni dengan di menit yang ke-6 13 poin kill diamankan dan bahkan Albert sampai gunain 1 bar retribution untuk dapetin jungle-nya Goni. Ini sebuah apa ya? Masih 2 level Ji. Jungle-nya tuh masih 2 level dan ini berarti apa? Dominasi 3 lane dari teman-teman RRQ itu kelihatan. 3 turret outer dari teman-teman GX Squad sudah hilang dan war akan dimulai lagi. Oke, Duel Dragon terhadap seorang Dante hilang begitu saja. Duel Dragon yang cukup luar biasa bagus dari R7. Lagi-lagi dengan flicker dia gunakan. Tapi di sana Amuni tekan damage. Albert diam-diam mengerahkan salah satu metode ghostingnya langsung, tapi ternyata Yato masih menolak cinta dari seorang Albert. Tidak berhasil ditumbangkan di top lane sana dan 1 turret plus item yang dia sudah jadi banget dari seorang Albert dengan 6.000 gold di menit yang ke-7. Wow, Genius One, Feather of Heaven dan juga Divine Glaive. Ini burst damage dari seorang Amon sakit banget. Kalau ngelihat dari teman-teman GX Squad, mereka nggak ada yang build Athena Shield, bahkan Radiant Armor 1 pun belum ada yang jadi. Wow.
Oke. Pantes ya guys. Sakit banget. Banget. Nih kesukaan Eterna nih kalau soal diskon sama giveaway nih. Gimana nih? Langsung aja pakai kode promo M3 Indo Pride dari Gap karena kalian bisa mendapatkan diskon sebesar 70%. Tapi lihat di sini, wow, Federer sudah dibuka yang mampu menzoni teman-teman GX. Paling Salmon ke area belakang konektor Elvin, tapi tidak lebih lagi. Tapi Esmeralda dan juga Rogernya harus ditumbangkan dengan double kill. What? Apa itu? Metode ghosting dari seorang Albert. Apakah akan menjadi triple kill? Mencoba dipasangkan kembali menuju ke arah belakang. Albert masih mau lebih. Darus akan menjadi pilihan. Darus hilang. Tembakan Skylar yang menumbangkan seorang Darus. Skylar kali ini bahkan berhasil mendapatkan satu buah inhibitor di arah top lane. Dan di arah mid lane-nya RRQC masih mau lebih. Tidak mau meninggalkan begitu saja. Yato akhirnya men-shutdown seorang Skylar. Tapi di sisi lain dia harus ditumbangkan. Legendary didapatkan. Menuju ke arah hero yang lainnya. Langsung menuju ke arah double kill. Tapi ternyata hit. Hilang. Triple kill, looking for Maniac again and again. Akankah menjadi Maniac ketiga kali untuk seorang Albert? Tidak, tentunya Daros depan sana bersama dengan Dante tidak mau keluar kandang. Mereka tidak mau kasih lagi Maniac atau Savage sekarang seorang Albert Eterna. Wow, dominasi dari teman-teman RRQ Hoshi begitu evident dan honestly gue agak speechless sih di sini. Gila, dari segi item, dari segi laning, dari segi rotasi ini sangat unggul dibandingkan GX. Dan apa yang bisa dilakukan? Tapi sebelum kita membahas hal itu, mari kita lihat ke fun fact by Snack Video. Albert meraih perolehan kill tertinggi sebanyak 297 kills, hampir 300. Prestasi ini lebih tinggi dari peserta M3 lainnya. Wow, jadi jungler yang paling banyak killsnya ya? Bukan cuma jungler, semua. Semua bahkan. Berarti. Wow. Cukup dominasi sih dari RRQ, dari laningnya, dari lane manajemennya, dari objektifnya. Lihat teman-teman dari GX, mereka nggak bisa keluar kandang dengan ada Lord yang belum di-enhance. Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Gold lead-nya udah 12.000. Oke, gold spot telah dikeluarkan menuju ke arah belakang. Lihat muka para RRQ Hoshi, mereka menakutkan tim GX Squad yang bahkan merelakan begitu saja. Tapi ternyata R7 mencoba untuk melakukan freestyle, masih menunggu sedikit demi sedikit. Kita bakal lihat pergerakan R7 menuju ke arah seorang Dante. Tapi ternyata kali ini tertangkap. R7 gagal melakukan inisiasi. Albert is coming menuju ke arah seorang Dante, mencoba ditumbangin, hilang begitu saja. Looking for double kill. Flanshan berhasil memukul modus seorang Albert yang bukan Albert Goni. Bahkan di arah bottom lane kali ini para minionnya belum masuk. Super minion telah bergerak bersama dengan Buffalo dan Horn menuju ke arah satu base. GX Squad akan terhentikan pergerakannya menuju ke arah his. Gusman mengeluarkan base yang dituju dan TCC RRQ Hoshi berhasil mengamankan satu game lagi dan berada di top klasemen bersama dengan Arasti. Harusnya 2-0 RRQ Hoshi sudah dipegang poin kali ini Eterna. Wow, salah satu lagi nih, 1 poin lagi di kantongnya RRQ Hoshi. Tinggal mungkin poin yang ketiga di game yang terakhir untuk hari ini.